Halo semua, kami dari mahasiswa BINUS University at Bandung, Prodi Creative Partnership. Saya Muhammad Sultan Altikriti dengan NIM 244010239 dan rekan saya. Nama saya Alfian Divarian Bakri dengan NIM 244 012 2702. Dan saya Ali Rinaldi dengan NIM 24400983112. Kami akan memberikan materi edukasi mengenai penanaman Go Green di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari konsep Go Green ini adalah menjaga dan merawat bumi kita agar terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Go Green juga dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi bumi yang sudah mulai kritis saat ini. Cara kita melakukan konsep Go Green ini terdapat 3 prinsip yang harus kita lakukan. Baik, saat ini kami akan memberikan 3 prinsip. Ada 3 prinsip utama itu. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah tindakan penghematan sumber daya energi. Reduce juga dapat berarti pengurangan pemakaian benda tertentu untuk mengurangi produksi sampah. Dengan memahami prinsip ini, manusia lebih selektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua juga ada reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali barang-barang yang lama. Jadi barang-barang tersebut jangan langsung dibuang ya teman-teman, tetapi diseleksi kembali. Apabila masih ada barang yang berfungsi dengan baik, sebaiknya dimanfaatkan kembali. Dan yang terakhir adalah recycle. Nah, recycle adalah istilah yang cukup populer. Recycle berarti mendaur ulang sebuah barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Barang-barang yang didaur ulang biasanya merupakan barang bekas yang sebenarnya sudah dianggap sebagai sampah. Dengan kreativitas, barang-barang bekas tersebut dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berikut ini ada 5 tips untuk memberikan pengaruh baik yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita di bumi ini menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya adalah kebiasaan sederhana dalam menerapkan konsep Go Green. Kami mendapatkan referensi dari salah satu sumber untuk menjelaskan materi kali ini. Yang pertama dengan cara mengurangi sampah plastik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk Go Green adalah mengurangi sampah plastik. Dengan adanya banyak benda-benda yang terbuat dari plastik, contohnya seperti kantong belanja, sedotan, wadah makanan, botol minuman, dan sebagainya. Untuk meminimalisir, sediakan benda pengganti yang dapat digunakan secara permanen. Untuk membawa belanjaan, bawalah tas belanja seperti tote bag, gunakan sedotan berbahan selain plastik sehingga bisa dicuci. Jangan membeli minuman kemasan, tetapi bawa sendiri dari rumah. Dan yang kedua, dengan cara mematikan listrik apabila tidak diperlukan atau digunakan. Pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret, seluruh dunia memperingati Earth Hour dengan mematikan listrik selama 1 jam secara serentak. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas bersama untuk menjaga bumi agar tetap aman dan tetap sejahtera. Bukan hanya secara insidental, mematikan listrik juga dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap hari jika tidak benar-benar dibutuhkan. Ini merupakan salah satu langkah strategis yang mudah dilakukan sekaligus bermanfaat. Yang ketiga, ada hemat menggunakan air. Cara selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah menghemat penggunaan air ya. Perlu diketahui, ketersediaan air bumi tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang tinggi. Kualitas air pun semakin tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi karena kondisi lingkungan yang memburuk. Apabila tidak digunakan dengan bijak, krisis air bisa saja terjadi. Karena air ini adalah salah satu komponen yang sangat penting ya dalam melakukan kegiatan aksi Go Green, karena masih banyaknya masyarakat yang masih mengabaikan yang namanya menggunakan jumlah air gitu ya. Masih banyaknya masyarakat yang meninggalkan rumah air masih menyala gitu ya. Dan itu menyebabkan pemborosan air yang ada di bumi ini. Yang keempat ada pilah sampah dan lakukanlah daur ulang gitu ya. Seperti prinsip utama Go Green, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memilah sampah. Seperti diketahui, sampah rumah tangga selalu ada tiap hari. Pengolahannya pun belum optimal sehingga hanya dibiarkan menumpuk. Jika masing-masing rumah tangga memupuk kesadaran untuk mengolah sampah sendiri, masalah ini dapat dikendalikan. Khususnya di Indonesia ini, banyaknya sampah-sampah yang masih tercampur gitu ya, non-organik dan non-organik masih tercampur sehingga proses daur ulang itu sulit untuk dilakukan, sehingga harus adanya gebrakan atau aksi untuk bisa pemilahan sampah secara baik dan benar. Yang kelima ada tanam pohon di sekitar rumah. Ini ada salah satu komponen lain juga yang terpenting dalam aksi Go Green. Anda juga bisa tanam pohon di lahan yang tersedia di sekitar rumah Anda atau sekitaran rumah tetangga Anda. Pepohonan membantu menyerap zat karbon dioksida yang dihasilkan manusia dan menghasilkan oksigen.